Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita mulai belajar lagi, masuk ke tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Oke, kita mulai pembelajarannya dari pembelajaran 3. Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah yang pernah kita pelajari bersama teman-teman. Lagu ini bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Masih ingat lagunya ya, Membuang Sampah? Yuk kita nyanyi dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, masih ingat kan lagunya? Nah, perhatikan, ada tanda dinamika berikut ini. Kalian lihat di bawah setiap baris teks lagu, ada tanda garis lurus yang tebal, kemudian ada yang bergelombang. Nah, apa sih maksud dari tanda yang lurus tebal itu? Artinya adalah lagu dinyanyikan dengan nada yang keras. Apabila tanda bergelombang di bawah setiap baris itu berarti dinyanyikan dengan suara yang lembut. Apabila ada baris yang tidak bernada berarti dinyanyikan dengan nada biasa ya. Wah, anak-anak, ada seekor cicak dan kecoa tuh sedang berbicara. Apa ya yang sedang mereka bicarakan? Ayo kita cari tahu. Cicak berkata, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" "Manusia selalu membuang sampah di sini." "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Anak-anak, setelah kita membaca cerita antara kecoa dan cicak tadi, sekarang kita dapat menjawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Ya, mereka membicarakan tentang lingkungan yang kotor. Pertanyaan yang kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena manusia membuang sampah sembarangan di situ. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Pendapat saya, cicak dan kecoa tidak senang dengan lingkungan yang kotor dan bau. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Tentunya mengambil sampahnya itu dan membuang pada tempatnya. Pertanyaan terakhir yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Ya, betul sekali. Akan menegurnya dan memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita bisa mencontoh hewan saja tidak senang dengan yang kotor-kotor, apalagi kita sebagai manusia yang berakal. Anak-anak, sekarang kita akan mengisi
teka-teki silang berikut dengan benar ya. Ada soal mendatar dan menurun. Pertama soal mendatar dulu ya. Nomor 1. Tidak bersih atau terkena noda. Kita lihat dalam kotak-kotak yang disediakan. Nomor 1 mendatar. Tidak bersih atau terkena noda adalah K. Kita mulai dari K. Apakah lagi? O, T, O, R. Ya, kotor. Tidak bersih atau terkena noda adalah kotor. Nomor 2 mendatar. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi adalah, ya, benar sekali. S, A, M, P, A, H. Sampah. Oke. Sekarang pertanyaan menurun. Nomor 1 menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Ya, kuman. K-U-M-A-N. Kuman. Kemudian nomor 3 menurun. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Ya, bau. B, A, tambah U, bau. Hore, sudah terisi semua ya teka-teki silangnya. Hebat anak-anak semua. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, begitu cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, sekarang kira-kira isi dari teks cerita di atas apa ya? Ya, betul sekali. Di atas menceritakan bahwa kita harus menghindari rumah yang tidak bersih. Karena rumah yang tidak bersih itu menjadi sumber penyakit. Dan kita harus tahu anak-anak bahwa rumah yang tidak bersih itu bisa saja terjadi karena jarang dibersihkan. Sampahnya itu selalu dibuang sembarangan dan tidak diolah sehingga menumpuk dan berbau. Nah, itulah menjadikan sumber penyakit. Nah, jadi di situ jelas ya bahwa rumah yang kotor dan bau ya yang tidak sehat itu dapat mengakibatkan rumah menjadi sumber penyakit. Anak-anak, sekarang coba deh kalian amati gambar yang di bawah ini nih. Aduh, berantakan sekali ya anak-anak. Gambar di situ ada sebuah rumah yang sangat kotor. Sampah di mana-mana. Ada sampah kertas, ada sampah botol, ada sampah buku, mainan berserakan di mana-mana. Bahkan mainan layangan juga ada di situ anak-anak. Waduh, kacau nih. Anak-anak, tadi kita melihat di sebuah rumah yang kotor ada kertas yang berceceran ya. Ada kertas, ada juga mainan layang-layang tuh yang berserakan di dalam rumah. Nah, sekarang kalian bisa mengamati nih, ada contoh layangan dan potongan kertas. Gambar layang-layangan merupakan bangun datar anak-anak. Bangun datar mempunyai ruas garis.
Masih ingat kan kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Ya, betul sekali. Pada bangun layang-layang terdapat ruas garis. Ada di bagian sebelah kiri bawah, kiri atas, dan kanan bawah. Nah, coba kalian perhatikan pada potongan kertas yang gambar sebelah kiri warna biru. Itu juga bangun datar berbentuk segi empat atau belah ketupat ya anak-anak. Nah, itu juga mempunyai ruas garis. Ada 4 buah ruas garisnya. Nah, sedangkan potongan kertas yang di bawah berwarna pink itu bangun datar berbentuk trapesium anak-anak. Nah, anak diingat ya bentuk trapesium, bentuk belah ketupat, dan bentuk layang-layang. Anak-anak masih ingat kan dengan lagu membuang sampah? Yuk kita nyanyi lagi. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di halaman, sampah di rumahmu. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak bisa lihat di situ. Kita ingat kembali tanda dinamika yang diberi tanda garis lurus tebal dan garis bergelombang. Garis lurus tebal masih ingat ya, itu berarti dinyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda garis bergelombang itu berarti dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan yang tidak bernada itu dinyanyikan biasa-biasa saja ya anak-anak. Oke, sekarang ada teks nih anak-anak. Kalian pahami ya sambil dibaca. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, kalau rumah kita rapi, bersih, tak ada sampah, tersusun rapi pot-pot bunganya, pasti kita juga senang ya anak-anak. Kita juga akan betah di rumah. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar. Apa ya gambarnya ini? Sepertinya tidak sesuai ya dengan apa yang kita baca tadi. Menurut kalian bagaimana? Nah, Ibu minta coba kalian setelah mengamati gambar ini, kalian dapat menyimpulkannya di rumah, kemudian kalian tulis ya hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana saja. Kemudian nanti dikirim ke Ibu Guru. Bisa ya anak-anak? Nah, anak-anak, Ibu punya 2 buah gambar ini. Ada potongan kertas dan kemasan makanan. Potongan kertas dan kemasan makanan itu berupa bangun datar ya. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada potongan kertas. Bentuknya apa? Betul sekali, jajaran genjang. Banyak sisi bangun datar jajaran genjang adalah 4. Banyak sudut bangun datar jajaran genjang adalah 4. Banyak titik sudut bangun datar jajaran genjang juga 4.
Nah, kemudian ada potongan kemasan bekas makanan anak-anak ya. Bentuknya adalah persegi panjang. Berapa banyak sisi persegi panjang? Ya, ada 4. Banyak sudut persegi panjang, ada 4 juga. Banyak titik sudut persegi panjang, ada 4 juga. Nah, kemudian di bawah ini ada bangun jajaran genjang anak-anak. Kalian lihat nih, yang mana ya yang disebut sisi? Lihat, ada garis-garisnya di situ. Garis sisi di terluar. Seperti ruas garis yang sudah pernah kita pelajari. Ada sebelah kanan, ada atas, sebelah kiri, dan bawah. Itu sisinya. Sedangkan sudut-sudut pojokan pertemuan antara garis-garis dua buah garis ini disebut sudut ya anak-anak. Nah, kemudian yang titik sudutnya ini, titik pertemuannya disebut titik sudut. Nah, anak-anak paham ya? Baik anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Di sini ibu ada 5 buah gambar bangun datar. Nah, kalian perlu kenal dulu ya nama-nama dari bangun datar ini. Nah, ibu kasih tahu nomor 1 itu adalah bangun datar segitiga. Kalau lebih tepatnya adalah segitiga sama sisi. Nah, sedangkan nomor 2 itu bangun datar trapesium. Nomor 3 di situ bangun datar belah ketupat. Nomor 4 adalah bangun datar segitiga siku-siku. Nomor 5 di situ adalah bangun datar trapesium. Nah, sekarang tugas kalian adalah menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas ini. Nah, ada tabelnya di sini anak-anak. Kalian bisa mengisi. Nah, ya. Di situ nomor 1 adalah bangun datar segitiga. Banyak sisinya ada 3. Banyak sudutnya juga 3. Banyak titik sudutnya 3 juga. Kemudian bangun datar yang kedua adalah trapesium. Banyak sisi trapesium ada 4. Banyak sudut trapesium ada 4. Banyak titik sudut trapesium ada 4 juga. Kemudian nomor 3 ada belah ketupat. Berapa banyak sisi belah ketupat? Ada 4. Banyak sudut belah ketupat? Ada 4. Banyak titik sudut belah ketupat? Ada 4 juga. Kemudian gambar yang keempat, segitiga siku-siku. Berapa banyak sisi segitiga siku-siku? Ya, ada 3. Kemudian banyak sudut segitiga siku-siku adalah 3. Kemudian banyak titik sudut segitiga siku-siku ada berapa? 3 juga. Nah, sekarang yang terakhir. Bangun datar trapesium. Banyak sisi bangun datar trapesium adalah 4. Banyak sudut bangun datar trapesium ada 4 juga. Banyak titik sudut trapesium 4 juga anak-anak. Nah, kalian sudah paham kan? Nanti sambil diulang-ulang lagi belajar di rumah ya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 sampai di sini dulu ya. Untuk pembelajaran 5 dan 6, nanti kita bertemu lagi di slide berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.